Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa lana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan mengaji tafsir Samarqandi, yaitu tafsir Bahrul Ulum. Mulai dari awal suratul Fatihah, surat Fatihah. Suratul Fatihati, surat Fatihah, ayat dari 1 sampai ke ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا القاضي الخليل بن أحمد قال حدثنا سراج قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد عن داود عن عامر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكتب باسمك اللهم فلما نزل في سورة هود بسم الله مجريها ومرساها كتب بسم الله. فلما نزل في سورة بني إسرائيل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن الإسراء كتب بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن. فلما نزل في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم كتب بسم الله الرحمن الرحيم. Jadi hadis ini menceritakan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di waktu memerintahkan untuk menulis sahabat karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu ummi, tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Itu merupakan keutamaan, keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ketika ada orang-orang kafir yang menentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang disampaikan itu mentalaah atau membaca daripada kitab-kitab yang terdahulu, maka argumen yang mereka bawa itu fatal semua. Jadi itu merupakan keistimewaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai sifat al-ummi, yaitu tidak bisa membaca tulisan dan tidak bisa menulis. Itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena biar ketika orang kafir itu menentang baginda Rasulullah, menuduh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal yang disampaikan itu beliau membaca dari kitab terdahulu atau mengaji dari orang-orang yang alim begitu, maka argumen itu fatal semua. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ummi, tidak bisa menulis dan tidak bisa membaca tulisan. Hari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ingin menulis surat atau menulis Al-Quran, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya, orang-orang khusus yang akan menulis tersebut. Jadi awal-awal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bismillah ini tidak menulis bismillahirrahmanirrahim. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kebayang minggu menulis dengan bismikallahumma. Setelah Al-Quran dalam surat Hud turun bismillahi majreha wa mursaha,
maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis bismillahi. Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat kepada Al-Qur'an, surat kepada Bani Israel yang berisi kulit Allah awidur Rahman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis bismillahirrahmani. Dan setelah ayat surat An-Naml itu turun yang bacaannya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis bismillahirrahmanirrahim. Inilah asal muasal dari penulisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bismillahirrahmanirrahim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awal-awalnya tidak menulis dengan bismillahirrahmanirrahim, akan tetapi dengan bertingkat dari bismikallahumma terus menjadi bismillahi, terus menjadi bismillahirrahmani, terus menjadi yang terakhir bismillahirrahmanirrahim. Inilah penulisan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada asal muasal bismillahirrahmanirrahim. Fa fi hadzal khabari dalilun ala annahu laysa min awwali kulli suratin walakinahu ba'du ayatin min kitabillahi ta'ala fi suratin Naml. Diambil dari hadis ini, kata ulama daripada pengarang kitab tafsir As-Samarqandi atau Al-Bahrul Ulum, maka diambil dari hadis di atas bahwa bismillahirrahmanirrahim ini bukan termasuk dari Al-Quran di setiap surat, dari setiap surat. Walakinnahu ba'du ayatin min kitabillahi ta'ala fi suratin Naml, akan tetapi bismillahirrahmanirrahim itu merupakan surat dalam Al-Quran, dalam surat An-Naml saja, bukan setiap suratan. Setiap surat Allah Subhanahu wa taala menurunkan bismillahirrahmanirrahim, bukan. Kan tetapi bismillahirrahmanirrahim itu hanya ada dan hanya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml saja. Fa amma tafsiru qawlihi bismillahi, adapun penafsiran bismillahirrahmanirrahim, bismillahi yakni bada'tu bismillahi, walakin lam yudkar bada'tu li'anna al-hala yumbi'u annahu mubtadi'un, annaka mubtadi'un wa yastawni an dzikrihi. Adapun bismillahi itu pengertiannya sama halnya dengan bada'tu bismillahi, saya memulai dengan membaca nama Allah. Akan tetapi lafal bada'tu di sini tidak disebut, akan tetapi hanya disebut bismillah, bismillah. Asalnya bada'tu bismillahi. Karena sudah tidak diperlukan lagi annaka mubtadiun, karena engkau yang akan memulai bacaan tersebut. Jadi sesuai dengan hal yang kita kerjakan. Kalau kita mau membaca Al-Quran, maka itu kita bada'tu bismillahi liqiraatil Quran, begitu. Jadi tergantung dari apa yang akan dikerjakan oleh orang tersebut. Sehingga tidak butuh disebut lagi. Jika dia mau makan bada'tul aqlah
bismillah. Badatul aklah bismillah. Saya akan memulai makan dengan menyebut nama Allah. Jadi badatu itu nggak usah disebut lagi, Tapi asal muasal yaitu badatu begitu. Badatu bismillah. Wa asluhu bismillah bil alif. Jadi asal dari bismillah itu bismillah begitu ada baknya. Bil alif ada baknya bismillah. Walakin hudifat minal ismi li kasratil istimal, akan tetapi dibuang karena banyaknya penggunaan. Jadi langsung alifnya dibuang, langsung digabungkan dengan sinnya bismillah. Li'annahu alifu wasrin, karena dalam bismillah alifnya itu merupakan alif wasol, sehingga karena alif wasol bukan alif asli, maka dibuang, alifnya dibuang. Walaisat bi asliyatin bidalili annaka tusqitu inda tasghiri. Nah, buktinya kalau ketika di taswir itu alifnya dibuang, seperti fatakulu sumiyah. Jadi alifnya tidak dipakai lagi. Maka ini menandakan bahwa alifnya itu bukan alif asliyah, akan tapi alif wasol. Jadi itu ketika penulisan bismillah itu alifnya tidak digunakan lagi. Bukan dibaca bismillah, bukan itu. Bismillah begitu. Wa qala ba'duhum makna qawlihi bismillahi. Sebagian ulama berpendapat bahwa pengertian dari bismillahi itu yakni badatu bi'aunillahi wa taufiqihi wa barakatihi. Itu badatu, saya memulai dengan meminta pertolongan kepada Allah, wa taufiqihi, dan taufik kepada Allah, dan barakah kepada Allah. Sebagian ulama mengertikan seperti itu. Bukan hanya badatu, akan tapi badatu bi'aunillahi wa taufiqihi wa barakatihi. Jadi memulai hal itu dengan minta pertolongan kepada Allah, dan meminta taufik kepada Allah, dan minta barakah kepada Allah, keberkahan dari hal yang akan dilakukan. Wa hadha ta'limun minallahi ta'ala li ibadihi, dan ini merupakan sebuah ajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Yadhkuru ismallahi ta'ala inda iftitahil qiraati wa ghairiha, supaya hamba tersebut ketika mau membaca Al-Quran atau membaca selain Al-Quran, asalkan hal itu hal baik, maka dianjurkan untuk membaca, menyebut nama Allah dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, hatta yakunal iftitahu bi barakati bismillahi ta'ala, sampai iftitah atau pembukaan itu mendapatkan keberkahan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala begitu. Wa qawluhu Allahi ismun maudu'un laisa lahu istiqaqun. Lafal Allah ini merupakan isim, nama yang dijudulkan, dan tidak ada mustaq daripada Allahu di sini. Jadi enggak ada pengambilannya, akan tapi Allahu ini merupakan isim yang nama yang dijudulkan, yaitu Allah, bukan dimustaq dari lain kalimat begitu. Wa huwa ajallu min ayyudhkara lahul istiqaqu. Ini lebih mengagungkan daripada menampilkan atau mencarikan istiqaq, mencarikan pemustakan, pengambilan kalimat tersebut. Jadi lafal Allahu itu merupakan nama yang dijudulkan kepada zat yang satu begitu, dan lafal Allah di situ bukan lafal yang diambil dari lafal yang lain begitu. Itu lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala kalau begitu. Wa qawluhu wa huwa qaulul Kisai. Ini pendapat Imam Kisai. Pendapat Imam Kisai bahwa Allahu, lafal Allah itu tidak ada mustaqnya.
Qala Abu Laits rahimahullahu, Abu Laits berkata, hakata sami'tu Aba Ja'far yaqulu, seperti inilah saya mendengar dari Abu Ja'far. Ruwi an Muhammad bin al-Hasan anhu qala huwa ismun mawdu'un laisa lahu istiqaqun. Diceritakan dari Muhammad bin Hasan bahwa lafaz Allah itu merupakan nama yang nama khusus untuk Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada mustaqnya. Warwiya an ad-Duhaki annahu qala innama samma Allah ilahan innama summiya Allah ilahan li'anna al-khalqa yuwallihuna ilaihi fi qada'i hawaijihim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala dinamakan ilah, dinamakan Tuhan? Maka kata Imam Ad-Dhahhak, karena li'anal khalqah, karena semua penciptaan Allah Subhanahu wa taala yuwallihuna ilaihi fi qada'i hawaijihim, untuk semua hajat-hajatnya itu mereka minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari itu Allah dinamakan Allah dinamakan Allah, karena semua keinginan hamba-hamba itu yaitu meminta kepada Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang Maha Satu, yaitu Allah. Wa yatadarra'una ilaihi inda syada'idihim, dan ketika ditimpa musibah, maka yang diminta untuk membebaskan musibah tersebut yaitu kepada Tuhan yang Maha Esa itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa dzukira 'anil Khalil bin Ahmad al-Basri annahu qala li anna al-khalqa ya'lahuna ilaihi bilasbillah ya'lahuna wa ya'lihuna bikasril lam aidan wa huma lughatani wa qila aidan innahu istuqa min al-irtifa. Dan pendapat Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Basri bahwa kenapa Allah Subhanahu wa taala dinamakan Tuhan, karena makhluk ya'lahuna sama juga ketika menginginkan sesuatu, itu yang dipinta kepada Zat yang Maha Satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibaca ya'lahuna atau ya'lihuna. Saya ya'lihuna. Akan tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa lafal Allah itu ustuqah min al-irtifa, yaitu diambil dari lafal yang irtifa. Sebagian ulama. Wa kanatil arabu taqulu li syai'il murtafa'i. Orang Arab ketika mengomentari hal yang dianggap tinggi itu dikatakan lah. Wa kanu yaquluna idza tala'ati syamsu tala'at lahatun gharabat lahatun. Mereka orang Arab ketika melihat matahari itu muncul, terbit, maka mereka berkata tala'at lahatun, telah terbit hal yang tinggi, gharabat lahatun, telah terbenam hal yang tinggi. Wakil aidan innama summiyallahu, sebagian kil mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala dinamakan Allah, li'annahu la tudrikuhu al-absaru, karena Allah Subhanahu wa taala tidak bisa tidak bisa disampai dengan panca indera, dengan mata, tidak bisa dilihat dengan mata. Itu dinamakan ilah. Wallahu ma'nahu ihtajabah kama qala al-qailu.
Sedangkan wallahu itu maknanya ihtajabah, yaitu sesuatu yang tertutup. Sesuatu yang tertutup. Dari itu Allah Subhanahu wa taala dinamakan ilah karena tertutup, mata tidak bisa melihat. Mata pemandangan mata tidak bisa melihat. La rabbi anil khalaiki tarfan khaliqul khalqi la yura wa yarana. Ini syair yang dijadikan argumen tentang kenapa Allah Subhanahu wa taala dinamakan Allah. Itu sebagai ulama berpendapat seperti itu, yaitu karena tidak bisa kita melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata kepala kita. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa, dan jika ini bermanfaat jangan lupa di like, subscribe, komen, dan disebarkan sebanyak-banyaknya. Insya Allah kita akan bertemu di penjelasan berikutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.